Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, silakan siapa ketuanya di sini? Indra, Bu. Baik, Indra pimpin doa. Baik, Bu. Siap, berat, hormat, berat, tegak, berat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam Midina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Aisyah Sapitri, ada Bu. Indra Abdullah, ada Bu. Dita Ningsih, ada Bu. Baiklah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, masih banyak Ibu lihat sampah yang berserakan dan kursi mejanya tolong dirapikan. Sudah ada sampah, Bu? Sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Siap, Bu. Baiklah. Minggu kemarin kita telah membahas yaitu sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Masih ingatkah anak-anak Ibu pada pelajaran minggu kemarin? Lupa, Bu. Oke, untuk pelajaran minggu kemarin diulang-ulangi lagi ya. Iya, Bu, katanya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mohon anak Ibu perhatikan di depan. Yang pertama yaitu ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Banten atau Cirebon, kerajaan Mataram, kerajaan Gorontalo dan kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kita membahas kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yaitu didirikan oleh Meurah Khair atau Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Yaitu penguasa kerajaan Samudra Pasai ada dua dinasti. Yang pertama dinasti Meurah Khair atau yang kedua dinasti Zilu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada kerajaan Aceh Darussalam, yaitu pendirinya adalah Sultan Ali Murhayat Shah, yaitu pada tahun 1530 Masehi. Dan selanjutnya kita masuk yaitu kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka yaitu pendirinya yaitu Iskandar Shah atau yang nama aslinya Paramisyora. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu yang pertama budaya Islam dan yang kedua budaya Islam. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya yaitu pada kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama kerajaan Demak, yaitu raja atau pendiri kerajaan Demak yaitu Raden Saltah yang didirikan pada tahun 1500 Masehi. Dan yang kedua yaitu kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Suta Wijaya yang bergelar Kanembahan atau Senopati, yaitu berdiri pada tahun 1586 Masehi. Yang ketiga yaitu kerajaan Cirebon, coba anak ibu perhatikan, yaitu didirikan oleh Walang Sungsang. Dan yang keempat kerajaan Banten, yaitu raja pendirinya adalah Sarif Hidayatullah atau yang disebut dengan Sunan Gunung Jati, yaitu berdiri pada tahun 1526 Masehi. Dan kerajaan Banten ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Dan yang selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Sulawesi.
kerajaan Islam di Sulawesi meliputi Talo atau Makassar, Bone, Wojo, dan Sopeng, serta Buton. Tapi kerajaan Islam di Sulawesi yang lebih terkenalnya yaitu disebut dengan Goa Talo. Kerajaan Islam di Sulawesi mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin. Atas keberaniannya, yaitu dia disebut dengan ayam jantan dari timur. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore yaitu meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Ada di kerajaan Ternate dan Tidore terdapat beberapa persekutuan yang terbentuk terhadap kekuasaan. Yang pertama Ulisiwa atau Persekutuan 5, yaitu meliputi Ternate, Obi, Bolon, Seram, dan Ambon. Yang kedua Ulisiwa atau Persekutuan 9 yang meliputi yaitu Tidore, Makyan, Jailoli, dan lain sebagainya. Nah, dari yang Ibu jelaskan di depan, apakah anak-anak Ibu dapat memahami pelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Baik, kalau anak Ibu sudah dapat memahami, anak Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, yaitu siapa pendiri kerajaan Mataram? Coba anak-anak Ibu sebutkan. Siapa yang bisa? Sriwijaya, Bu. Sutawijaya. Sutawijaya. Nah, benar. Kerajaan Mataram itu Sutawijaya yang bergelar Penembahan Mati. Nah, dari Dah. dari yang Ibu jelaskan di papan tulis tadi, apakah ada anak Ibu yang masih ragu atau masih ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti paham semuanya ya? Oke, baiklah. Di sini Ibu untuk memperjelas pelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskannya lewat PowerPoint. Coba anak Ibu simak PowerPoint berikut ini. poin yang Ibu paparkan tadi. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi kita tentang kerajaan Islam di Indonesia, dan Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu anak Ibu bikin resume tentang kerajaan Islam di Indonesia dan kerjakan esai dan pada halaman 80. Dan minggu depan kita bahas secara bersama-sama sebelum masuk kepada pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan ulang.